مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Yang kedua adalah orang yang tidak mungkin akan masuk surga adalah orang qati'us silaturahim, adalah orang yang memutus tali silaturahim. Kita dengan keluarga yang mana dilahirkan dalam keadaan satu silsilah. Ketika kita menjauhi keluarga kita, kita benci dengan keluarga kita, kita memutuskan tali silaturahim, maka jangan harapkan surga kita dapatkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita memutuskan tali silaturahim dengan orang tua, kita memutuskan tali silaturahim dengan adik dan kakak, bahkan saudara yang lain, maka janganlah karena kita putuskan tali silaturahim. Sebagaimana Allah berfirman, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kita bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikanlah tali silaturahim sebagai wasilah. Insyaallah Allah yang akan menjaga kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jaga tali silaturahim. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim dengan saudara kita, famili kita, handai tolan teman-teman, dan jangan pernah kita memutuskan tali silaturahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah dua golongan orang yang mana tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya kembali, bagaimana kita cara belajar agar kita tidak memutuskan tali silaturahim? Belajarlah kita dengan semut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semut ketika bertemu, apakah dia lantas cuman bertemu? Dia selalu mengucapkan afsus salam, menyebarkan salam. Ketika dia bertemu, itulah gambaran seorang muslim. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kita tanamkan selalu tali silaturahim. Jangan pernah memutuskan tali silaturahim. Yang ketiga adalah orang yang tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah suhtul walidain, adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang melahirkan, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, yang mana melahirkan dalam keadaan letih, di atas keletihan, lemah di atas kelemahan, betapa antara hidup dan mati ketika melahirkan diri kita. Dan ketika keletihan itu berada padanya, ketika anak lahir, apa yang diucapkan? Dia hanya mengucapkan alhamdulillah, anak saya telah lahir sehat walafiat. Dia tidak pernah mengatakan anak yang lahir, gara-gara lu nih katanya gue lahir, gue jadi susah ya kan, perut gue sakit ya. Tidak pernah keluar sedikit pun kalimat itu dari mulut seorang tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tak pantas kita durhaka kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pernah dan sering mendengar kisah Alqamah, di mana seorang sahabat yang diberikan julukan adalah merpatinya para sahabat. Karena ketika Nabi berada di mana aja, Alqamah selalu berada di samping Nabi. Betapa hebatnya Alqamah, ibadahnya pun hebat. Tapi apa? Di ending ketika dia sakaratul maut dalam keadaan azab, beliau susah menyebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berita ini kan tersebar oleh para sahabat. Alqamah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya sampai ke telinga Nabi. Ketika itu Nabi hampiri. Nabi hanya berkata, apakah Alqamah masih memiliki orang tua? Sahabat pun mengatakan, ya Rasul, beliau masih memiliki orang tua. Katakan kepada orang tuanya, Alqamah pada saat ini sedang sekarat. Bagaimana dia dengan Alqamah? Lalu sahabat mendatangi orang tuanya Alqamah. Apa yang didapatkan? Saya tidak suka dengan Alqamah karena Alqamah telah zalim kepada saya. Ketika dia sudah memiliki istri, dia selalu menduakan saya.
Istrinya diberikan pakaian yang indah, saya hanya diberikan pakaian yang lusuh. Istrinya diberikan makanan yang enak, saya diberikan makanan yang enak. Dia selalu menduakan saya, bahkan saya tercampakkan lantaran dia telah memiliki istri, sehingga dia lupa siapa yang telah melahirkannya, siapa yang telah membahagiakannya. Ibunya pun sedih dengan sesedih-sedihnya karena perbuatan Alqamah. Lalu saya tidak akan memaafkan Alqamah. Sampailah ke telinga Nabi karena sahabat menyampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi hanya berpesan, sampaikan ke ibunya, kalau ibunya tidak memaafkan Alqamah, pada saat ini mayatnya saya akan bakar. Tapi hati siapa yang tidak luntuh ketika seorang anaknya diberikan gambaran pada Nabi, mayatnya akan dibakar. Maka yang terdengar oleh telinga orang tua, jangan, itu anakku. Dia tetap memaafkannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua akan memaafkan. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah, orang tua tidak tega ketika Nabi mendengar bahwa mayat anaknya akan dibakar. Dia memaafkannya dengan ikhlas Alqamah itu. Maka pada saat itu Alqamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Maka dari itu jangan pernah durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا الله الله على حبيبك خير خلق كلهم